هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tentunya rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala terus kita lakukan, terus kita panjatkan, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu besar. Bahkan di antara nikmat-nikmat besar tersebut adalah syariat yang begitu sempurna ini. Hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan berlakukan bagi manusia, yang dimana bagi seorang yang mempelajarinya, mentadaburi dan merenungkan tentang hukum-hukum syariat tersebut, maka dia akan mendapati niscaya bahwasanya syariat tersebut adalah sebuah ketetapan yang sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara sifat syariat Islam ini adalah al-kamaliyah wa syumuliyah, syariat yang sempurna. Maksudnya sempurna adalah tidak ada sebuah kebaikan melainkan sudah pasti dijelaskan di dalam syariat, baik secara langsung tekstualnya maupun tersirat di dalam ahkam-ahkam atau dalil-dalilnya yang diistinbatkan kemudian diambil istinbatnya oleh para ulama, dan memiliki sifat asyumuliyah, yaitu menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik di dalam kehidupan pribadinya berupa amalan-amalan pribadinya, maupun di dalam keluarganya, maupun di dalam masyarakatnya, bahkan sampai lingkup yang terbesar, yaitu sampai cakupan sebuah wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh kaum muslimin, maupun secara khusus yaitu negara-negaranya kaum muslimin. Maka syariat Islam ini tidaklah meninggalkan sedikit pun celah untuk bisa dilengkapi atau untuk bisa ditambahkan, karena semuanya itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah tegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian ini. Itu amalan-amalan yang kalian butuhkan di dalam kehidupan kalian telah aku sempurnakan, telah aku jelaskan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula nikmatku. Dan nikmat berupa syariat ini. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Maka kewajiban seorang muslim adalah mempelajari dan mengamalkan syariat-syariat tersebut. Karena ada kalanya dikarenakan keterbatasan dia, keterbatasan ilmunya, maka sebagian akan menganggap bahwasanya masih ada dalam syariat ini yang belum dijelaskan. Sebenarnya padahal sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, baik secara langsung, secara mendetail, seperti contohnya permasalahan warisan. Sangat mendetail Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayaini, dan seterusnya. Sampai detail Allah sebutkan bagian-bagian warisan, sehingga tidak menyisakan celah bagi orang untuk berijtihad di dalam hal tersebut. Tidak boleh kemudian diselisihi dari apa yang telah Allah berikan bagiannya. Ini yang mendetail telah Allah jelaskan dikarenakan pentingnya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara global, diserahkan penjelasannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Allah SWT perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam Al-Qur'an Allah tidak menjelaskan tentang tata cara salat. Allah tidak menjelaskan tentang besarnya zakat.
dan juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan seterusnya. Namun yang menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau. Ada yang kemudian Allah SWT tidak jelaskan secara mendetail, Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan secara mendetail, namun diserahkannya kepada apa? Kepada urf yang berlaku, ataupun kepada norma-norma yang berlaku di kehidupan manusia, yang tentunya itu ditetapkan oleh orang-orang yang masih lurus fitrahnya. Contohnya apa? Contohnya ketika bermuamalah antara suami dengan istri, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi para wanita, maka mereka memiliki hak yang harus diberikan dengan cara yang ma'ruf. Allah tidak jelaskan bagaimana cara yang ma'ruf, berapa jumlahnya nafkah yang harus diberikan. Rasulullah juga tidak pernah menjelaskan berapa jumlahnya nafkah yang harus diberikan atau apa saja yang masuk dalam kategorinya. Tapi semua itu kembalinya kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia, namun telah dijelaskan aturannya, yaitu haruslah secara ma'ruf. Maka sebenarnya segala sesuatu telah dijelaskan di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Ada kalanya secara mendetail langsung Allah jelaskan sedetail-detailnya seperti tadi dalam permasalahan warisan. Ada yang Allah SWT serahkan pendetailannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah yang menjelaskannya secara mendetail. Ada yang Allah dan Rasulnya sendiri tidak menjelaskannya secara mendetail, tapi diserahkan kepada ahlul uqulis salimah, orang-orang yang memiliki akal yang salim, yang masih lurus fitrahnya, di mana mereka bisa menetapkan norma-norma yang baik di tengah-tengah masyarakat mereka. Maka sangat jelaslah bahwasanya sebenarnya tidaklah ada kebaikan melainkan telah dijelaskan oleh syariat ini, dan tidaklah ada sebuah keburukan melainkan telah dilarang di dalam syariat ini. Maka tinggal bagaimana kaum muslimin, masyarakat muslim, mereka berusaha untuk menegakkan syariat tersebut. Caranya tidak lain dan tidak bukan tentunya dengan menegakkan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, yaitu yang dinamakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu saling menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena pentingnya hal tersebut untuk menjelaskan kepada manusia untuk menegakkan syariat ini di muka bumi, maka Imam An-Nawawi rahimahullah berbicara panjang lebar tentang tema ini. Mulai dari bab yang beliau berikan judul man badalalatu alal khair, menunjukkan kepada kebaikan. Kemudian dilanjutkan dengan bab tentang nasihat, dilanjutkan bab tentang at-ta'awunu al-birri wat taqwa. Kemudian dilanjutkan lagi pada bab yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi semua bab ini sebenarnya masih bertemakan dengan satu tema yang sama atau tidak, atau bisa kita katakan tema yang maknanya berdekatan, yaitu saling munasahah, saling memberikan nasihat, saling mengajak dan saling mengingatkan agar semua kaum muslimin mereka mau untuk menegakkan syariat Allah, agar mereka mau untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Maka Imam Nawawi membawakan kembali pembahasan tentang tema tersebut dengan judul yang lain, yaitu judul bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab amar ma'ruf, anjuran atau perintah untuk melakukan amar ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Beliau bawakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, juga beberapa hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Namun sebelumnya perlu kita ketahui kembali, perlu kita ingat-ingat kembali tentang apa itu al-ma'ruf dan apa itu al-munkar. Karena yang menjadi pembahasan kita adalah perintah agar kita memerintahkan orang lain untuk mengerjakan yang ma'ruf dan melarang orang lain dari mengerjakan yang munkar. Maka kita harus memahami betul apa itu al-ma'ruf dan apa itu al-munkar. Al-ma'ruf sebagaimana dijelaskan para ulama diambil dari kata arafa ya'rifu, mengenal. Maka al-ma'ruf artinya adalah sesuatu yang dikenal
oleh syariat dan ditetapkan sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang dikenal oleh syariat sebagai merupakan sesuatu yang baik dan ditetapkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang baik. Atau ditetapkan juga oleh akal yang selamat atau norma-norma yang berlaku bagi orang-orang yang masih lurus fitrahnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya hukum-hukum syariat ini ada kalanya Allah serahkan penentuannya kepada siapa? Kepada ahlul uqulis salimah, orang-orang yang akalnya masih lurus sesuai berjalan sesuai dengan fitrahnya, bukan akal orang-orang yang telah dicampuri dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingannya, namun akal yang salim. Karena Allah memberikan kepada kita nikmat besar berupa akal. Kita dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan. Bedakannya dengan apa? Dengan adanya akal. Yang dimana dengan akal tersebut kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau seandainya akalnya belum sempurna atau tidak sempurna, maka Allah tidak bebankan. Makanya Rasulullah bersabda, "Rufi al-qalamu an thalatha." Diangkat catatan penulisan amal baik maupun amal buruk dari 3 orang. Salah satunya siapa? Al-majnunu hatta yafiq. Orang yang gila, orang yang hilang akalnya sampai dia normal kembali, sampai dia waras. Karena akalnya tidak ada, akalnya sakit, dia tidak bebani syariat. Allah tidak membebani seorang luar dari kemampuan. Ternyata Allah uji dia dengan tidak memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Begitu juga anak kecil, karena yang kedua adalah was-sabiyyu hatta yahtalim. Anak kecil ini belum sempurna akalnya, belum bisa bedakan mana yang baik dan buruk. Ketika dia sudah mulai bisa membedakan yang baik dan buruk, namanya diistilahkan at-tamyiz, mumayyiz anak ini. Dan pada umumnya di umur 7 tahun. Ketika sudah berumur 7 tahun, kita akan melihat perbedaan pada seorang anak. Dia akan mulai bisa mempertimbangkan apa yang dia inginkan, memiliki keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang dia pandang baik. Beda halnya sebelum 7 tahun, dia akan menerima segala yang diberikan. Ketika sudah 7 tahun, apabila dia diberikan sesuatu, dia merasa ini tidak baik bagi dia, maka dia akan menolak. Atau dilarang dari sesuatu yang tapi dia memandang itu adalah sesuatu yang baik bagi dia, dia akan terus meminta. Maka pada usia tersebut, anak tersebut diistilahkan sebagai mumayyiz. Tapi belum benar-benar sempurna, sehingga belum dibebani syariat juga. Ditunggu sampai dia mencapai usia balik. Maka barulah dia dibebani tentang hukum-hukum syariat. Tapi itu pun dalam urusan mengelola hartanya, dia belum bisa untuk diberikan begitu saja. Kenapa? Karena kesempurnaan akalnya belum sampai pada tahap kecakapan dia. Sehingga ditunggu sampai masa ar-rasyid, menjadi seorang yang rasyid. Ketika dia sudah mencapai usia yang rasyid, diuji, dicek mampu tidak dia mengelola hartanya dengan benar. Jangan sampai harta yang dia pegang dibelanjakan semaunya, manfaat tidak manfaat, bermaksiat ataupun taat, maka akan habis hartanya. Maka diuji. Kalau ternyata belum sampai pada usia rasyid, melebihi usia balik, maka dia masih diatur oleh walinya di dalam pengelolaan hartanya. Maka semua itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah SWT memberikan perhatian terhadap akal, di mana Allah memberikan kesempatan kepada akal manusia untuk ikut di dalam menentukan sebuah hal yang baik dan yang buruk. Makanya ketika mendefinisikan al-ma'ruf, para ulama mengatakan bahwa al-ma'ruf ma arafahu syar'u awil uqulus salimah, sesuatu yang dikenal oleh syariat ataupun oleh orang-orang yang memiliki akal yang lurus, yang masih berjalan sesuai dengan fitrahnya. Dikenal bahwasanya sesuatu tersebut sebagai sesuatu yang baik kalangan manusia. Maka itulah dihukumi sebagai sesuatu yang ma'ruf. Baik itu berupa ibadah maupun berupa muamalah. Itulah yang ma'ruf. Adapun munkar, maka diambil dari kata ankara yunkir, diingkari, ditolak. Itu sesuatu yang ditolak oleh syariat maupun ditolak oleh orang-orang yang masih lurus akalnya, yang memiliki akal yang masih berjalan sesuai dengan fitrahnya,
mereka menolak tentang hal tersebut dan mengatakan bahwasanya tidak sepantasnya dilakukan. Maka itulah sesuatu yang mungkar. Dan tentunya cakupannya sangatlah luas, sangatlah banyak. Perilaku yang dianggap ini merupakan hal yang tidak pantas dan tidak boleh dilakukan secara norma yang baik dan secara syariat pun dianggap demikian, maka itu berarti sesuatu yang mungkar. Contohnya Allah berikan contoh sederhana ketika seorang anak dia mengucapkan kepada orang tuanya maka Allah larang, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Atau seorang anak berbicara dengan kedua orang tuanya dengan nada yang tinggi, wa tanharhuma, membentak atau mengangkat suara kepada kedua orang tuanya, maka ini merupakan sesuatu yang mungkar. Karena manusia mengatakan tidak sopan anak ini kepada kedua orang tuanya. Nah, begitu pula syariat menetapkan. Maka itu adalah contoh dari perkara yang mungkar. Maka berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini, tentang mana saja yang termasuk perkara yang ma'ruf, perkara yang mungkar sangatlah banyak. Nah, yang menjadi pokok pembicaraan kita adalah tentang hukumnya, hukum amar ma'ruf nahi mungkar dan keutamaan serta tahapan-tahapan di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Adapun secara hukum, maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya wajib. Amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya wajib. Namun perlu kita ketahui bahwasanya para ulama menjelaskan sebuah amalan yang dihukumi wajib itu terbagi menjadi dua bentuk. Dilihat dari kepada siapa kewajiban tersebut diarahkan, pada siapa kewajiban tersebut dibebankan. Maka suatu amalan yang dihukumi wajib terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah wajib ain atau fardu ain, yang dengan fardu ain atau wajib ain, yaitu kewajibannya dibebankan kepada setiap orang yang mukallaf. Makanya fardu ain. Seperti contohnya salat 5 waktu. Tidak bisa kemudian orang mengatakan sudah ada orang yang salat kok di masjid, maka saya tidak perlu salat. Oh, tidak demikian. Dia tetap wajib mengerjakan salat 5 waktu. Meskipun sebagian kaum muslimin sudah banyak yang salat, berarti sudah gugur kewajiban salat bagi saya. Tidak demikian. Karena kewajiban salat adalah fardu ain, pada masing-masingnya wajib dia kerjakan. Ini namanya fardu ain. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah fardu kifayah, yang dimana kalau sudah ada yang mengerjakannya, maka sudah gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya salat janazah misalkan. Maka kalau sudah ada yang mensolati janazah, bagi kaum muslimin yang lain hukumnya tidak wajib lagi. Sehingga kalaupun mereka tidak ikut mensolatkan, maka mereka tidak berdosa. Ini namanya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakannya sama sekali, satu orang pun tidak ada dan belum ada yang mengerjakan, maka yang terkena dosa adalah semua kaum muslimin yang mengetahui tentang adanya jenazah muslim. Adapun yang tidak tahu, mereka tidak dikenakan hukumnya, karena mereka di luar cakupan wilayah hukumnya. Ini namanya fardu kifayah. Nah, di dalam hukum amar ma'ruf nahi munkar, maka para ulama menjelaskan, sebagian yang berpendapat bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifai. Dalam artian apabila memang sudah ada yang menegakkan amar ma'ruf, ada orang yang sudah memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, maka bagi yang lainnya tidak wajib lagi, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sudah ada orang yang melarang dari sebuah kemungkaran, maka sudah cukup bagi yang lainnya, tidak perlu melarang pun tidak mengapa. Secara hukum maka al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ini fardu kifayah. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah
membawakan beberapa dalil tentang perintah amar ma'ruf ini. Di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat, sekelompok orang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, yaitu menjelaskan kebaikan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Tiga hal yang Allah sebutkan di sini. Yang pertama, dia mengajak kepada kebaikan. Mengajak sini belum sampai pada tahap memerintahkan, masih mengajak. Maka tahapan-tahapannya yang pertama adalah mengajak. Mengajak ini berarti dalam ajakan itu ada penjelasan. Menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara yang ma'ruf, dalilnya demikian. Ini perkara yang mungkar, dalilnya demikian. Ini namanya adalah mengajak. Ayo kita kerjakan yang ma'ruf, yaitu ini dan ini. Karena kan Allah perintahkan demikian dalam firman-Nya, dalam sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ad-da'watu ilal khair, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka kita diperintahkan untuk saling mengajak. Apabila ada yang sudah mengajak kepada kebaikan, menjelaskan kepada kebaikan, bagi yang lain tentunya tidak mengapa kalaupun dia sudah mencukupi dengan ajakan orang tersebut. Tahapan yang berikutnya adalah memerintahkan. Ketika sudah diajak, maka tahapan yang berikutnya adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada memerintahkan pada perkara yang mungkar. Merintahkan, kerjakan. Ini namanya merintah. Kalau tadi ngajak, ayo kerjakan, masih sifatnya ajakan. Dia enggak mau diperintahkan, kerjakan. Maka itu perintah. Tahapannya dengan lisan. Ada tahapan yang lebih di atasnya, yang dimana tahapan ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tahapan apa itu? Tahapan dengan tangan. Kalau tahapan yang kedua adalah memerintahkan dan melarang dengan lisan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang ketiga adalah tahapan dengan tangannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Merubah sesuatu perkara yang ma'ruf ditinggalkan, sudah diajak tidak ada yang mau mengerjakan, sudah diperintahkan tidak ada yang mau menjalankan, maka dengan tahapan ketiga dirubah dengan adanya wewenang. Dia memiliki wewenang untuk merubah, maka dirubah. Ada sebuah kemungkaran, diajak untuk meninggalkan, tidak ditinggalkan, diperintahkan untuk tinggalkan, tidak juga ditinggalkan. Maka pada tahapan yang ketiga, yaitu dengan taghyir, dirubah dengan tangan, dengan kuasaan. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa dari kalian melihat kepada kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Maksudnya mampu, dia memiliki wewenang di dalam hal tersebut. Kalau dalam cakupan misalkan lingkup yang kecil di dalam keluarga, maka kemampuan tersebut bisa dilakukan adalah oleh bapak kepada anaknya. Seorang bapak dia melihat anaknya meninggalkan sholat padahal sudah berumur 10 tahun, maka dirubah dengan cara apa? Rasulullah membolehkan dia untuk memukul anaknya kalau tidak mau untuk mengerjakan sholat setelah 10 tahun. Ada seorang anak dia melakukan perbuatan maksiat, dia belikan khamar misalkan. Ada bapaknya tahu, ini kamu beli apa? Khamar. Jangan diminum, tidak digubris. Buang, tidak digubris, langsung diambil oleh bapaknya, dibuang. Itu pun boleh. Kenapa? Masih di dalam cakupan wilayah kemampuan seorang anak. Benar Rasulullah bersabda, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Maka ini taghyir dengan tangan, di mana berlaku dan bisa dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang di lingkupnya tersebut. Dalam lingkup yang lebih besar, tentunya dalam lingkup yang lebih besar butuh kepada waliul amr. Pada waliul amr dalam sebuah cakupan wilayah kekuasaan negara misalkan, maka waliul amrnya adalah pemimpin mereka di negara tersebut. Diperjualbelikan khamar, maka kewajibannya waliul amr adalah
melarang, menutup semua penjualan hal tersebut. Dibuka tempat-tempat perzinahan, maka kewajiban waliul amr adalah menutup tempat-tempat perzinahan tersebut. Adapun individu tidak mampu mereka. Kenapa? Mereka tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki kekuasaan untuk bisa melakukan hal tersebut. Kalau tetap dipaksakan, yang terjadi nanti adalah malah kekacauan. Maka diserahkan kepada waliul amr dalam hal tersebut. Di dalam menegakkan qisas, hukuman-hukuman had, ada pencuri misalkan tertangkap, maka siapa yang berhak untuk menjatuhkan hukumnya adalah waliul amr. Karena dialah taghyir, babut taghyir adalah berlaku bagi orang yang memiliki wewenangnya. Makanya Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati. Kalau tidak mampu dengan tangannya, tidak memiliki wewenang dia untuk merubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka cukup dengan lisannya, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan dakwah yang tadi kita sebutkan pada tingkatan yang pertama, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga dengan lisannya. Kalau dia beramar ma'ruf nahi munkar malah disakiti. Di amar ma'ruf nahi munkar malah terjadi sebuah kemungkaran yang lebih besar lagi, karena orang yang dilarang tidak mendengarkan atau bahkan semakin menjadi-jadi. Karena ada sifat manusia yang ketika dilarang dia malah semakin berulah. Maka yang seperti itu fa biqalbi, maka dia ingkari dengan hatinya, dengan cara tidak menyetujui perkara tersebut dilakukan, tidak setuju bahwasanya itu adalah hal yang sepantasnya dilakukan. Wa dzalika adaful iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah yang terendah dari tingkat keimanannya. Maka memiliki tahapan di dalam mencegah atau menghilangkan sebuah kemungkaran. Di antara tahapannya adalah amar ma'ruf nahi munkar yang kedua tadi, yaitu dengan lisan. Maka Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar termasuk sebuah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tahapan-tahapan menghilangkan sebuah kemungkaran. Bahkan Allah SWT menyebutkan wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang muflih. Itu orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah orang-orang yang muflih. Al-muflih yaitu orang-orang yang mendapatkan falah, keberuntungan. Apa itu keberuntungan? Ini maksud dengan keberuntungan adalah menggapai apa yang diharapkan dan terhindar dari sesuatu yang dikhawatirkan. Itu namanya al-muflih, orang yang beruntung. Dia mengharapkan apa? Dengan amar ma'ruf nahi munkar, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pada dia